Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Mila Putri dengan NPM 070. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bank sentral dan bank komersial, mata kuliah bank dan financial institution oleh dosen pengampu Bapak Dr. Andes Nugroho Arimuljarto MM. Di sini ada poin yang akan saya bahas. Yang pertama ada pengertian bank, yang kedua ada bank sentral, dan yang terakhir ada bank komersial. Di sini ada pengertian bank. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya ada pengertian bank menurut para ahli. Yang pertama ada Abdurrahman. Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan. Yang kedua, menurut Kasmir, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Selanjutnya ada jenis-jenis bank. Bank itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada bank sentral, yang kedua ada bank komersial. Yang pertama saya akan bahas yaitu bank sentral. Di sini ada pengertian bank sentral. Bank sentral merupakan badan keuangan yang pada umumnya dimiliki pemerintah yang bertugas untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang stabil dan tinggi. Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 23 Ayat 3 yang diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang. Selanjutnya di sini ada tugas dan fungsi bank sentral. Yang pertama itu ada tugas bank sentral yaitu mengatur dan mengawasi bank, yang kedua menjaga sistem pembayaran, yang ketiga menetapkan kebijakan moneter, dan yang terakhir ada melaksanakan kebijakan moneter. Terus di sampingnya yaitu ada fungsi. Yang pertama ada bank sirkulasi, yang kedua pelaksana moneter, yang ketiga bankers bank, dan yang terakhir ada leader of last resort. Selanjutnya ada ciri-ciri bank sentral. Yang pertama itu ciri-cirinya lembaga yang tidak mencari keuntungan, yang kedua kegiatan bank dikelola oleh pemerintah, yang ketiga bertindak sebagai dan pembina bank pengawas, yang keempat dapat secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha bank, yang kelima mengeluarkan uang kertas dan uang logam, yang keenam tidak memiliki saingan, yang ketujuh bertindak sebagai leader of last resort bagi perbankan, dan yang terakhir ada tidak melayani jasa perbankan bagi individu dan perusahaan non-lembaga keuangan. Selanjutnya ada bank komersial. Pengertian bank komersial adalah lembaga keuangan yang memberikan berbagai layanan perbankan untuk individu maupun bisnis. Pertama ada simpan uang, pinjam uang, dan transaksi. Selanjutnya ada bank komersial terbagi menjadi dua, yaitu bank umum dan BPR. Bank umum, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua ada BPR atau Bank Perekonomian Rakyat, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional
yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan. Selanjutnya ada bank umum terbagi menjadi dua, yaitu bank umum konvensional. Bank umum konvensional mendapatkan keuntungan dengan menerapkan sistem bunga atau interest. Yang kedua ada bank umum syariah. Bank umum syariah, bank yang beroperasi dengan prinsip syariah yang aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antar bank dan pihak lain dalam penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha. Keuntungan dengan filsafat bagi hasil, prinsip sewa, dan yang terakhir ada prinsip simpanan. Selanjutnya ada tugas dan fungsinya. Yang pertama itu ada tugasnya itu menghimpun dana, yang kedua menyalurkan dana, dan fungsinya itu yang pertama ada perantara keuangan, agen pembangunan, pencipta uang, dan penyedia jasa. Selanjutnya ada ciri-ciri bank komersial. Yang pertama itu tujuan utama mendapatkan keuntungan, yang kedua sumber dana simpanan masyarakat, modal sendiri, pinjaman antar bank, yang ketiga penggunaan dana, memberikan kredit, penempatan dana, investasi, yang keempat pelayanan transaksi perbankan, layanan perbankan lainnya yaitu kartu kredit, safe deposit box, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada regulasi, diawasi oleh OJK. Di sini ada perbedaan bank sentral dan bank komersial, yaitu yang pertama lembaga yang tidak mencari keuntungan, yang kedua kegiatan bank dikelola oleh pemerintah, yang ketiga bertindak sebagai pengawas dan pembina bank, yang keempat dapat secara langsung mempengaruhi kegiatan usaha bank, yang kelima mengeluarkan uang kertas dan uang logam, yang keenam tidak memiliki saingan, yang ketujuh bertindak sebagai leader of the last resort bagi perbankan, yang terakhir ada tidak melayani jasa perbankan bagi individu dan perusahaan non lembaga keuangan. Yang ini perbedaan dari bank komersialnya. Yang pertama merupakan badan usaha yang mencari untung, yang kedua umumnya secara kuantitas dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta, yang ketiga diawasi dan dibina oleh bank sentral, yang keempat kegiatan operasinya dipengaruhi oleh bank sentral, yang kelima hanya dapat menciptakan uang giral, yang keenam melakukan persaingan antar bank, yang ketujuh harus memiliki rekening pada bank sentral, dan yang terakhir ada melayani baik pribadi maupun perusahaan atau masyarakat secara umum. Dan yang terakhir kesimpulannya yaitu bank sentral dan bank komersial saling melengkapi dalam sistem keuangan. Bank sentral bertindak sebagai regulator dan penjaga stabilitas, sementara bank komersial berperan sebagai intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Kolaborasi antara keduanya sangat penting untuk menjaga kesehatan sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.